Assalamualaikum anak-anak Pak Amli semuanya. Kembali lagi dengan Pak Amli pada pelajaran IPA di kelas 4. Nah, pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas materi baru, Nak. Nah, materi apa Pak Amli? Materi sumber energi. Nah, kalau minggu lalu materi apa? Energi bunyi. Kalau minggu ini dan seterusnya kita akan bahas tentang sumber energi. Nah, sumber energi ini berawal dari kata energi, Nak. Apa itu energi, Pak Amli? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan atau usaha. Kemudian, sumber energi apa, Pak Amli? Sama seperti halnya yang sudah kita pelajari, sumber bunyi. Sumber bunyi apa? Segala sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, kalau dia sumber energi, sama juga, Nak. Ujungnya aja yang diganti, yaitu adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Kemudian, sumber energi ini, Nak, ternyata dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, masing-masing jenis ini ada ciri-cirinya. Kita masuk ke yang pertama, sumber energi yang dapat diperbaharui. Apa saja ciri-cirinya, Pak Amli? Yang pertama, kalau dia sumber energi yang dapat diperbaharui, pasti dia akan selalu tersedia di alam. Sampai kiamat nanti, Nak. Nah, kemudian yang kedua, dapat digunakan secara terus-menerus. Nah, kenapa bisa digunakan secara terus-menerus, Pak Amli? Karena dia selalu tersedia di alam selama dunia belum kiamat. Contohnya apa saja, Pak Amli, yang nggak bisa habis itu? Contohnya matahari. Kemudian siapa lagi contohnya? Air, angin, dan panas bumi. Kalau matahari sudah tahu ya, Nak, sudah pasti. Tiap hari kita melihat matahari pada siang hari. Kemudian air, yang tiap hari kita minum, kita mandikan, nah itu air. Kemudian angin, nah yang kita rasakan seperti itu kipas angin, nah dia menghasilkan angin. Kemudian yang terakhir panas bumi. Nah, panas bumi ini mungkin anak-anak Pak Amli masih bingung, yang mana itu panas bumi? Jadi panas bumi ini, Nak, panas yang dihasilkan oleh inti bumi. Misalnya ini bumi. Nah, dari mana panas bumi ini? Dari luar atau dari dalam? Yang namanya juga panas bumi, berarti dia berasal dari bumi. Jadi, Nak, bumi ini mempunyai inti bumi di tengah-tengahnya. Bumi ini kan bulat, di tengah-tengahnya itu yang namanya inti bumi. Nah, dari inti bumi inilah panas bumi ini berasal. Paham? Jadi panas bumi dengan panas matahari itu berbeda. Kalau matahari dia dari luar bumi, sementara kalau dia panas bumi dari dalam bumi itu sendiri. Kemudian yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ciri-cirinya apa saja, Pak Amli? Yang pertama, jumlahnya terbatas di alam. Nah, karena jumlahnya terbatas di alam, maka jika digunakan terus-menerus akan habis, Nah. Jadi, jenis sumber energi yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui ini bisa habis, Nah, jika dipakai secara terus-menerus. Karena apa? Karena dia jumlahnya terbatas. Hanya sedikit di alam. Dia bisa habis, Nah. Tidak nunggu kiamat pun bisa habis dia. Contohnya apa saja? Contohnya bahan bakar fosil seperti BBM, batu bara, dan yang lainnya. Jadi kalau manusia tidak pandai menggunakan secara baik bahan bakar fosil tersebut, maka dia akan habis, Nah. Oke, kemudian kita masuk ke sumber energi yang pertama. Nah, minggu ini Pak Amli hanya bahas dua sumber energi aja, Nah, matahari dan air. Minggu depan kita bahas angin, panas bumi, dan sebagainya. Matahari. Siapa yang nggak tahu ciri-ciri matahari? Pak Amli rasa semua anak Pak Amli tahu ya ciri-ciri matahari. Oke, kita bahas sama-sama ciri-cirinya. Ternyata matahari, Nah, di antara semua sumber energi ini, matahari lah yang merupakan sumber energi utama dan terbesar bagi bumi. Jadi kalau ada soal, sebutkan sumber energi yang terbesar dan yang paling utama di bumi. Maka jawabannya siapa? Si matahari. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya adalah merupakan sumber energi cahaya dan energi panas. Nah, jadi matahari ini, Nah, bukan hanya sumber energi panas saja, tetapi dia juga berfungsi sebagai sumber energi cahaya dan sumber energi panas. Jadi ada dua sumber energi yang bisa didapatkan dari si matahari, sumber energi panas dan sumber energi cahaya. Jadi kalau ada soal, sebutkan sumber energi
yang dapat dihasilkan dari matahari? Maka jawabannya ada berapa? Ada dua. Yang pertama sumber energi cahaya, dan yang kedua sumber energi panas. Oke, good. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, cahaya matahari dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk tumbuhan dalam proses fotosintesis. Nah, nanti di kelas 5 kalian akan bahas tentang fotosintesis ini apa. Tadi Pak Amli kasih tahu secara ringkas. Jadi fotosintesis ini proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, sama seperti kalau kita proses pembuatan makanan itu terjadi di dapur kan. Nah, kalau tumbuhan fotosintesis itu terjadi di mana? Di daun. Nah, dan memanfaatkan matahari, paham ya, sebagai bahan utama dalam pembuatan fotosintesis. Jadi matahari juga berfungsi bagi tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis atau proses pembuatan makanan. Kemudian ciri-ciri yang terakhir, matahari dimanfaatkan manusia untuk apa saja? Ayo, untuk menjemur ikan. Ikan apa Pak Amli yang dijemur? Ikan asin nak. Jadi ikan asin yang kalian makan di rumah itu memanfaatkan energi matahari. Dia harus dijemur dulu nak sampai kering. Kemudian untuk apa lagi? Untuk menjemur pakaian. Untuk apa lagi? Untuk membuat garam. Kemudian dan juga dapat menghasilkan listrik. Nah, kalau ini yang terakhir untuk menghasilkan listrik nanti kita akan bahas di 2 minggu kemudian. Jadi ini ada namanya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Nanti akan kita bahas di minggu-minggu selanjutnya. Ternyata matahari ini juga bisa menghasilkan listrik nak, menggunakan alat yang namanya generator. Oke, kita masuk ke energi selanjutnya. Sudah paham ya tentang matahari? Oke, kita masuk ke energi selanjutnya. Ada siapa? Ada si air. Ciri-ciri air ada apa aja Pak Amli? Yang pertama, energi air diperoleh dari air yang mengalir atau bergerak. Jadi energinya itu hanya bisa didapatkan ketika airnya itu bergerak. Contohnya apa? Air terjun atau air yang di sungai, kan dia ngalir airnya. Nah, dari situlah baru bisa ditemukan energi air. Tapi kalau air dalam keadaan diam, nggak bisa nak dipakai energinya, nggak bisa diperoleh energi airnya. Paham ya? Jadi energi air diperoleh dari air yang mengalir atau yang bergerak. Kemudian yang kedua, semakin deras aliran air, semakin cepat aliran air, maka semakin besar pula lah energi yang dihasilkan. Kemudian, jadi paham ya, semakin deras aliran air, maka semakin besar pula energi yang dihasilkan. Yang ketiga, air dimanfaatkan manusia untuk mandi, untuk apa lagi ayo? Untuk minum, untuk apa lagi? Untuk mencuci muka, mencuci badan, mencuci baju dan sebagainya. Oke, untuk berwudu juga. Yang terakhir, ciri-ciri dari air. Energi air dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan listrik. Nah, sama halnya dengan matahari. Matahari juga dapat dihasilkan oleh listrik. Nah, sama dengan air juga bisa menghasilkan listrik menggunakan alat. Nah, itu dia nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi tugas pada pertemuan hari ini, anak-anak Pak Amli semuanya mencatat materi yang Pak Amli jelaskan di buku catatan dan memfotokannya melalui WhatsApp, melalui link. Nanti Pak Amli kasih link pengumpulan tugasnya nak. Oke nak, Pak Amli akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.